Jumpa lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Suatu hari di Denton, Texas, pada tanggal 1 Juli 1996, seseorang nelpon 911 karena melihat pemandangan yang sangat mencekam. Seorang wanita yang biasa menjual bunga di depan bar bernama Diana Goldstein berteriak histeris, meminta pertolongan. Ketika dua orang menyeretnya dan memaksanya masuk ke mobil. Begitu Diana masuk, mobil tersebut lari meninggalkan TKP. Beruntung ada seseorang mencatat nomor mobilnya, sebuah pick-up Chevrolet berwarna hitam. Saksi yang melaporkan tahu bahwa wanita yang diculik itu adalah Diana Goldstein. Dia juga seorang bartender di samping menjual bunga di depan bar. Saksi mata tersebut memberikan nomor mobil yang dipakai menculik Diana. Dan ketika dicek polisi, mobil tersebut adalah milik James Robert Griffin. Griffin dikenal sebagai seorang preman yang sering mengganggu ketentraman banyak orang, termasuk di wilayah Denton. Polisi mendatangi mantan istri Griffin, Kelly, untuk mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan Griffin terhadap Diana. Dari keterangan mantan istrinya, diketahui bahwa orang yang bersama mantan suaminya kemungkinan Diana Goldstein, teman dekatnya yang baru. Polisi heran dengan keterangan yang kontradiktif. Menurut keterangan para saksi, Griffin dengan seorang wanita menculik Diana Goldstein. Tapi menurut keterangan mantan istrinya, Diana adalah teman dekat Griffin. Berarti wanita yang diculik bukan Diana Goldstein. Kelly juga tidak tahu apa yang terjadi antara mereka berdua. Barangkali ada pertengkaran kecil antara Griffin dan Diana dengan seorang wanita yang diseret ke mobilnya. Jadi kemungkinan hanya perselisihan kecil. Namun pernyataan mantan istri Griffin terbukti tidak benar. Karena sudah 10 hari berlalu tidak ada juga kabar tentang Diana. Merasa cemas, maka ibu Diana melapor ke polisi bahwa anaknya hilang. Ibu Diana meyakinkan polisi bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan Diana karena dia tidak pernah meninggalkan rumah dalam waktu yang lama tanpa izin. Tolonglah kami, katanya. Akhirnya polisi mulai menyelidiki kembali kasusnya, dipimpin oleh detektif Dave Stewart. Polisi mulai mewawancarai para saksi yang melihat kejadiannya langsung dan saksi-saksi lainnya yang ada di TKP untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi dengan Diana. Kesimpulannya, Diana dipaksa masuk mobil dan dibawa lari. Detektif menyadari ada keterangan kontradiktif antara para saksi dengan Kelly, mantan istri Griffin. Para saksi mengatakan bahwa Diana diculik Griffin bersama seorang teman wanitanya. Sementara Kelly mengatakan Griffin bersama Diana yang menyeret seorang wanita yang tidak dikenal ke dalam mobil. Menurut keterangan Kelly, Diana adalah teman dekat Griffin. Sebagai seorang detektif yang berpengalaman, detektif Dave Stewart tahu bahwa ada banyak informasi yang disembunyikan Kelly. Maka detektif mendatangi Kelly sekali lagi. Akhirnya Kelly mengakui bahwa apa yang disampaikan kepada detektif memang tidak benar karena rasa takut pada mantan suaminya itu, dan mengatakan bahwa dia berbohong. Orang yang bersama Griffin itu bukan Diana, tapi pacarnya yang baru namanya Jane Cox. Namun ketika ditanya apa yang terjadi dengan Diana, dia menjawab tidak tahu sama sekali. Sayangnya detektif tidak bisa menangkap Griffin dan Jane, sebab ketika diinterogasi mereka mengatakan tidak tahu apa yang terjadi dengan Diana. Saat itu mereka memang bertengkar dengan Diana, lalu Diana mereka paksa masuk ke mobil, tapi masalahnya sudah bisa diselesaikan. Lalu Diana turun di tengah jalan untuk mencari taksi karena tujuan mereka berbeda. Detektif menemui jalan buntu. Dalam keadaan bingung, salah seorang rekannya menyarankan untuk menggunakan jasa paranormal. Walaupun ragu-ragu, namun demi menegakkan keadilan dan menyelesaikan kasus tersebut, detektif bersedia menghubungi paranormal yang bernama Carol Pate. Cara kerja Carol adalah dengan memegang objek yang dimiliki korban dan menerawangnya.
Dia menyebutnya sebagai psychometry. Begitu bertemu Carol, detektif langsung menunjukkan banyak foto. Dia sengaja tidak memberi informasi apapun kepada Carol tentang kasus tersebut. Setelah konsentrasi, Carol mulai bercerita. Ini adalah korban, dia dipaksa masuk ke mobil. Korban sangat ketakutan karena tahu akan dihabisi, tapi tidak tahu apa sebabnya. Sayangnya korban sudah meninggal. Ini adalah pelaku yang menghabisi Diana dan ini adalah pacarnya. Keduanya mabuk berat, katanya sambil menunjukkan foto-fotonya. Seisi ruangan sangat takjub bagaimana dia bisa memilih korban dan pelaku dengan tepat, padahal ada puluhan foto ditunjukkan di meja. Kemudian Carol mengajak detektif ke TKP di mana korban diculik. Ternyata benar, dia membawa ke depan bar. Disinilah tempat korban dipaksa masuk ke mobil, katanya. Diana sangat ketakutan, histeris, tapi tidak berdaya. Sebelumnya pelaku mengarahkan senpi dan mengenai bagian bawah baunya. Alasan pelaku menghabisi Diana karena dituduh telah mencuri uangnya sebesar $400. Ternyata Diana sudah didor di bahunya sebelum dipaksa masuk ke mobil. Hal ini tidak diketahui oleh para saksi karena mereka melihatnya dari jauh. Kemudian Carol minta detektif untuk menuju ke suatu tempat, menurutnya atas permintaan Diana. Tempat itu adalah saat-saat terakhir hidupnya. Detektif menuju ke tempat dimaksud dan Carol sebagai penunjuk jalan. Sampailah mereka di suatu danau Ray Roberts namanya. Sesampai di tempat itu, Carol konsentrasi. Seketika Diana seolah-olah masuk ke dalam tubuhnya, lalu bercerita. Mereka mengeluarkan aku dari mobil, menyiksaku, lalu melemparku begitu saja. Kemudian jaketku yang berwarna kuning diambil, dilemparkan dan tersangkut di atas pohon. Jaketku yang penuh dengan noda cairan merah. Lalu mereka menyeret tubuhku jauh sampai ke hutan, seperti menyeret binatang tanpa belas kasihan. Kemudian aku digeletakkan begitu saja. Setelah itu mereka pergi. Aku merasa akan dibiarkan meninggal. Namun tak lama kemudian aku mendengar pelaku yang laki-laki datang lagi, lalu menancapkan sepatunya ke leherku kuat-kuat dan nafasku pun berhenti. Carol benar-benar menceritakan dengan detail, membuat detektif kagum. Dia memberi gambaran yang jelas bagaimana pelaku menyiksa dan menghabisi Diana. Dengan diantar Carol, detektif pun menyusuri tempat itu untuk membuktikan apa yang sudah disampaikan Carol. Benar saja, ternyata tidak jauh dari tempat itu ditemukan jaket berwarna kuning penuh dengan noda cairan merah tersangkut di ranting pohon. Juga ditemukan bagian jalan cukup panjang, nampaknya bekas tubuh manusia diseret. Detektif melanjutkan penyelidikannya, menyusuri daerah itu. Di suatu tempat, mereka melihat ada banyak lalat berterbangan di atas daun-daun kering. Penasaran, detektif membuka daun-daun itu. Betapa terkejutnya karena di bawah daun-daun kering itu terdapat banyak noda cairan merah dan serpihan-serpihan daging manusia yang sudah mulai membusuk. Maka detektif segera mengambilnya untuk dicek DNA-nya. Dan ternyata DNA tersebut sama dengan DNA pada rambut yang ada di sisir Diana. Detektif yakin bahwa Diana sudah meninggal dan itulah TKP terakhir korban. Maka pencarian tubuh Diana dilakukan dengan menggunakan anjing pelacak. Sayang sekali hasilnya nihil. Mendengar kabar putrinya meninggal, ibu Diana menangis histeris. Sementara itu sebagian polisi langsung ke kediaman Griffin untuk melakukan investigasi. Di mobil pick-up miliknya ditemukan senpi jenis R dan terdapat banyak noda cairan merah. Ketika dicek DNA-nya, ternyata sama dengan DNA Diana. DNA Griffin juga ditemukan di senpi dan di beberapa bagian mobil, juga DNA Jane. Maka mereka berdua ditangkap dengan dakwaan menculik Diana Goldstein. Berdasarkan bukti DNA yang ditemukan di mobil dan para saksi yang melihat. Tuduhan menghilangkan nyawa Diana tidak bisa diberlakukan karena menurut hukum yang berlaku di Texas, harus ada bukti tubuh korban, kecuali ada saksi yang melihatnya langsung. Pertanyaannya, di mana Diana Goldstein?
Pencarian tubuh Diana secara besar-besaran dilakukan. Polisi dan para sukarelawan mencari di hutan-hutan, di sungai-sungai, di danau. Anjing pelacak dikerahkan, mobil dan helikopter diterjunkan. Namun sayang sekali hasilnya nihil. 3 bulan setelah 2 pelaku ditangkap, tidak juga ada perkembangan. Polisi menemui jalan buntu. Kedua pelaku tidak bisa dijerat dengan pasal menghilangkan nyawa Diana karena Griffin dan Jane mengatakan tidak tahu jika ditanya apa yang terjadi dengan Diana. Ibu Diana bahkan menulis surat kepada Griffin, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya, memohon untuk ditunjukkan tubuh Diana agar dapat dikuburkan dengan semestinya, karena dia ingin mendatangi makamnya pada saat dia rindu. Namun jawaban Griffin adalah, saya tidak melakukannya. Kalian tidak akan bisa menemukan tubuh Diana. Carol membantu detektif dengan menggambar peta di mana tubuh Diana disembunyikan pelaku. Namun karena luasnya wilayah Danau Ray Roberts, hasilnya nihil meskipun mereka sudah berusaha maksimal. 2 tahun kemudian, pengadilan menggelar sidang terhadap kedua pelaku dengan dakwaan penculikan terhadap Diana Goldstein, dan masing-masing dihukum 40 tahun. Mereka terhindar dari hukuman karena tubuh Diana tidak ditemukan. Detektif mencoba melakukan negosiasi dengan membujuk Griffin untuk menunjukkan tubuh Diana. Sebagai kompensasi, dia tidak mendapat hukuman tapi diganti penjara seumur hidup. Namun Griffin tetap menolak dan mengatakan bukan dia pelakunya. Detektif tidak menyerah. Diam-diam mendekati Jane dan membujuknya agar menceritakan apa yang terjadi dengan Diana Goldstein. Dengan kompensasi, hukumannya akan diperingan. 2 tahun kemudian, Jane bersedia menceritakan semuanya. Sambil menangis, dia bercerita bagaimana biadabnya Griffin menyiksa dan menghabisi Diana. Jane tidak bisa menolak perintah Griffin untuk ikut menyiksa Diana karena takut pada Griffin. Ironisnya, ternyata Diana tidak bersalah karena bukan dia pencurinya tapi teman akrab Griffin sendiri. Sungguh kasihan Diana, harus menanggung kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Apa yang diceritakan Jane sama persis dengan yang diceritakan Carol. Sayang sekali ketika ditanya di mana tubuh Diana, Jane mengatakan tidak tahu. Hukuman untuk Jane dikurangi menjadi hanya 20 tahun. Griffin tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Diana. Menurut detektif, Griffin seorang biadab yang tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan.